Pernahkah kamu perhatikan, bandar itu jarang sekali beli di harga puncak. Mereka justru seringnya menunggu harga koreksi dulu, balik lagi buat ngetes area penting. Nah, inilah yang disebut retest, dan disinilah momen krusial untuk bisa entry dengan risiko paling kecil. Kalau kamu ingin punya sistem trading yang jelas dan terstruktur seperti Kotakasu, kamu bisa cek infonya di link deskripsi ya. Sekarang, kita akan bongkar rahasia di balik strategi retest ini. Kenapa sih menunggu retest itu sering disebut sebagai momen emas dalam trading? Ada 3 alasan utama. Pertama, stop loss jadi super dekat. Saat harga berhasil memantul dari area retest, kita bisa pasang stop loss tepat di bawah level support itu. Jadi, kalaupun ternyata salah arah, kerugian kita sangat-sangat terbatas. Ini penting banget untuk menjaga psikologi dan modal kita. Alasan kedua, retest itu adalah sebuah konfirmasi niat. Coba bayangkan, harga sudah berhasil breakout dari sebuah resisten. Tapi, kita kan nggak tahu, ini breakout beneran atau cuma jebakan Batman. Nah, saat harga turun lagi untuk retest area resisten yang kini jadi support, dan ternyata gagal menembusnya, ini seperti konfirmasi. Oke, area ini sekarang kuat, para pembeli siap mempertahankan harga di sini. Ini memberikan kita keyakinan lebih sebelum masuk. Ketiga, dan ini yang paling dicari semua trader, risk reward yang sangat besar. Karena stop loss kita ketat dan posisinya strategis, potensi keuntungan kita jadi jauh lebih besar dibandingkan risikonya. Kita masuk saat risiko paling minimal, tapi punya peluang untuk ikut dalam pergerakan harga yang panjang ke atas. Inilah inti dari trading yang cerdas, bukan cuma soal sering profit, tapi sekali profit harus bisa maksimal. Jadi, sabar menunggu retest itu bukan buang-buang waktu, tapi justru strategi para profesional. Sekarang, tidak semua retest itu diciptakan sama. Ada retest yang valid dan ada yang palsu. Gimana cara membedakannya? Kita harus perhatikan 3 ciri retest yang sehat. Pertama, perhatikan volume saat harga turun untuk retest. Retest yang bagus itu biasanya diiringi dengan volume yang semakin mengecil. Ini menunjukkan bahwa tekanan jual sebenarnya sudah melemah. Para penjual sudah kehabisan tenaga, dan ini sinyal bagus bahwa harga siap berbalik arah naik lagi. Ciri kedua adalah bentuk candlenya. Saat retest, perhatikan apakah muncul candle-candle kecil atau candle dengan ekor panjang di bawah. Ini namanya doji atau pin bar. Candle seperti ini menandakan adanya keraguan dari para penjual dan perlawanan dari para pembeli. Sebaliknya, kalau saat retest muncul candle merah besar dan solid, itu lampu kuning. Artinya tekanan jual masih sangat kuat dan retestnya bisa jadi gagal. Jadi, bentuk candle ini seperti bahasa tubuh pasar yang harus kita pahami. Ciri ketiga, dan yang paling krusial, harga tidak berhasil menembus struktur support sebelumnya. Ingat, area resisten yang sudah berhasil di breakout akan berubah fungsi menjadi support baru. Nah, pada retest yang valid, harga akan menyentuh area support ini, mungkin sedikit menembus dengan ekor candle, tapi bodinya akan tutup kembali di atas area support. Ini menunjukkan bahwa benteng pertahanan ini kuat. Kalau harga malah bablas turun dan tutup jauh di bawah area support, itu bukan retest lagi namanya, tapi breakdown. Jadi, entry yang bagus dan presisi itu seringnya tidak terlihat heroik. Bukan saat kita mengejar harga yang sedang terbang tinggi, tapi justru saat kita sabar menunggu di momen yang sepi, saat harga kembali untuk menguji kekuatannya. Disitulah para trader cerdas menempatkan posisi mereka. Dengan memahami kapan harus sabar dan apa yang harus dicari, kita bisa meningkatkan kualitas trading kita secara signifikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuat trading kamu jadi lebih baik lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.